Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Rahmat Reda. Di sini saya akan menjelaskan penguatan loyalitas. Slide pertama ini mengapa loyalitas penting. Di era sekarang ini kita bisa lihat bahwa produk dan jasa semakin sulit dibedakan. Banyak brand menawarkan kualitas yang hampir sama, sehingga pembeda utamanya ini bukan lagi produk, tapi pengalaman pelanggan. Nah, disinilah pentingnya loyalitas pelanggan. Pertama, ini mempertahankan pelanggan lama itu jauh lebih hemat biaya dibandingkan mencari pelanggan baru. Jadi bisnis tidak perlu terus-menerus keluar biaya besar untuk promosi. Kedua, ini pelayanan yang ramah dan cepat itu sangat menentukan pelanggan cenderung kembali ke tempat yang membuat mereka merasa dihargai dan nyaman. Dan yang ketiga ini loyalitas pelanggan bisa dianggap sebagai aset jangka panjang. Semakin loyal pelanggan, semakin stabil juga pendapatan perusahaan ke depannya. Selanjutnya ini dimensi loyalitas pelanggan, di mana loyalitas pelanggan sebenarnya tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi terdiri dari beberapa dimensi. Yang pertama adalah loyalitas perilaku. Ini terlihat dari kebiasaan pelanggan yang melakukan pembelian ulang secara rutin dalam periode tertentu. Yang kedua ini adalah loyalitas sikap. Ini lebih dalam karena berkaitan dengan perasaan pelanggan seperti kepercayaan, kedekatan, emosional, dan komitmen terhadap suatu merek. Dan yang ketiga ini adalah advokasi. Ini level tertinggi di mana pelanggan tidak hanya loyal tapi juga dengan sukarela merekomendasikan brand ke orang lain. Jadi mereka menjadi semacam promotor gratis bagi perusahaan. Slide selanjutnya ini menjelaskan ekuitas merek. Selanjutnya kita masuk ke konsep ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang dimiliki sebuah produk atau jasa yang muncul dari cara konsumen memandang, merasakan, dan berinteraksi dengan merek tersebut. Jadi bukan hanya soal produk fisik saja, tapi juga persepsi di benak pelanggan. Ekuitas merek ini mempengaruhi beberapa hal penting. Pertama, persepsi nilai produk. Jika brand kuat, produk akan dianggap lebih berkualitas. Yang kedua ini kepercayaan konsumen. Semakin tinggi kepercayaan, semakin besar kemungkinan pelanggan untuk tetap memilih brand tersebut. Dan yang ketiga, keputusan pembelian. Brand yang kuat akan lebih mudah dipilih dibanding kompetitor lainnya. Selanjutnya ini 5 pilar kekuatan merek model Aker. Menurut Aker ada 5 pilar utama yang membentuk kekuatan sebuah merek. Yang pertama ini adalah loyalitas merek, yaitu sejauh mana pelanggan mau terus melakukan pembelian ulang. Yang kedua ini adalah kesadaran merek, yaitu kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat sebuah brand. Yang ketiga adalah persepsi kualitas, yaitu bagaimana pelanggan menilai kualitas produk dibandingkan pesaingnya. Yang keempat adalah asosiasi merek, yaitu citra atau kesan yang muncul di pikiran konsumen ketika mendengar nama brand. Dan yang terakhir ini adalah aset lainnya seperti hak paten, merek dagang, dan hubungan dengan distributor. Nah, kelima pilar ini saling berkaitan dan membentuk kekuatan brand secara keseluruhan. Selanjutnya ini piramida resonansi model Keller. Terakhir, uh, model primadona resonansi dari Keller ini menjelaskan bagaimana membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Tahap pertama ini adalah salience, yaitu sejauh mana pelanggan mengenali dan mengingat brand kita. Tahap kedua ini adalah performance dan imagery, yang berkaitan dengan kinerja produk dan citra yang dibangun oleh brand. Tahap ketiga ini adalah judgment dan feeling. Di sini pelanggan mulai memberikan penilaian dan merasakan emosi tertentu terhadap brand. Dan tahap terakhir ini resonance, yaitu hubungan yang benar-benar kuat dan loyal antara pelanggan dan brand. Nah, di tahap ini pelanggan tidak hanya membeli ulang, tapi juga aktif terlibat dalam merekomendasikan brand tersebut kepada orang lain. Jadi semakin tinggi posisi pelanggan dalam piramida ini, semakin kuat loyalitas yang dibantu. Selanjutnya di sini ada perbandingan strategis dari kedua model yang tadi, model akar sama model model apa? Model ya. Yang pertama ini kita lihat perbandingan dua model penting dalam branding, model akar dan Keller. Model akar ini lebih fokus ke nilai merek sebagai aset perusahaan. Jadi merek dilihat sebagai sesuatu yang punya nilai bisnis dan harus dikelola secara strategis. Sedangkan model Keller ini
lebih fokus ke pengalaman pelanggan. Artinya yang paling penting adalah bagaimana pelanggan merasakan dan berinteraksi dengan merek tersebut. Singkatnya ini Aker lebih fokus ke perusahaan. Nah, model Keller ini fokus ke pelanggan. Selanjutnya ini selanjutnya hakikat kualitas layanan. Nah, di dalam bisnis jasa, kualitas ini tidak bisa dilihat sebelum digunakan. Jadi pelanggan ini menilai dari pengalaman mereka saat berinteraksi. Ada 3 hal penting yang bisa diperhatikan. Ini adalah yang pertama ini kecepatan, seberapa cepat layanan diberikan. Yang kedua ini keramahan, bagaimana sikap karyawan saat melayani. Dan yang ketiga ini solusi, apakah masalah pelanggan bisa diselesaikan dengan baik. Jadi pengalaman pelanggan itu sebenarnya adalah produk utama dalam bisnis jasa. Selanjutnya ini ada 5 dimensi safe qual atau service quality, di mana untuk mengukur kualitas layanan ada 5 dimensi. Yang utama ini reliability atau keandalan, yang kedua ini assurance atau jaminan, yang ketiga ini tangible atau bukti fisik, yang keempat ini empati, yang kelima ini responsiveness atau daya tanggap. Selanjutnya model gap kualitas. Nah, di model gap kualitas ini kenapa pelanggan bisa kecewa? Karena ada gap atau celah antara harapan dan kenyataan. Contohnya ini iklan bilang bagus tapi kenyataan tidak sesuai dengan standar perusahaan tinggi. Tapi kinerja karyawan kurang manajemen, salah memahami keinginan pelanggan. Kalau ada gap atau celah ini besar, maka pelanggan akan merasa tidak puas. Selanjutnya ini alur terbentuknya loyalitas pelanggan. Nah, di mana alur loyalitas pelanggan ini seperti kayak kualitas layanan. Kualitas layanan ini menjadi dasar utama dari loyalitas pelanggan. Yang kedua ini citra merek, terbentuknya dari pengalaman pelanggan. Dan yang ketiga ini kepuasan. Pelanggan merasa senang atau tidak dari layanan yang kita miliki. Yang terakhir ini loyalitas pelanggan jadi setia dan kembali lagi untuk menggunakan produk atau jasa yang kita miliki. Jadi kalau kualitas layanan bagus, maka ujungnya adalah pelanggan yang loyal ini akan kembali lagi. Nah, slide selanjutnya ini kepuasan kunci utama. Nah, kepuasan pelanggan ini adalah hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Kenapa? Karena pelanggan yang puas cenderung akan tetap setia. Artinya ini mereka tidak mudah berpindah ke pesaing. Nah, dengan menyebarkan rekomendasi atau word of mouth, mereka akan dengan sukarela merekomendasi produk atau layanan kepada orang lain tanpa biaya promosi tambahan. Nah, selanjutnya ini lebih toleran terhadap harga. Pelanggan tetap bertahan meskipun ada kenaikan harga selama masih dalam batas wajar. Intinya, ini merek yang kuat tanpa layanan berkualitas hanyalah janji kosong yang akan cepat ditinggalkan oleh pelanggan. Nah, selanjutnya ini implementasi di dunia nyata. Nah, contohnya ini seperti perusahaan Maybelline, yang brand ini memiliki kekuatan merek yang tinggi sehingga konsumen percaya terhadap kualitas produknya. Yang kedua ini Gojek berhasil ini memberikan layanan yang cepat, praktis dan mudah diakses melalui aplikasinya. Yang ketiga ini Pos Indonesia. Pos Indonesia ini terus bertransformasi dengan meningkatkan kualitas layanan logistik agar tetap relevan di era modern. Dari contoh ketiga itu kita bisa melihat bahwa kombinasi antara merek kuat dan layanan berkualitas ini sangat penting. Nah, slide selanjutnya ini strategi aksi. Untuk mencapai kepuasan pelanggan ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama ini layanan personal. Ini memahami kebutuhan setiap pelanggan secara lebih spesifik. Yang kedua ini program loyalitas. Ini memberikan reward atau keuntungan bagi pelanggan setia. Yang ketiga ini transparansi, bersikap jujur dalam setiap proses bisnis agar kepercayaan tetap terjaga. Yang keempat ini inovasi, terus meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan secara berkelanjutan. Slide selanjutnya ini metrik keberhasilan.
Untuk mengetahui apakah strategi kita berhasil, kita perlu menggunakan data. Beberapa indikator yang bisa digunakan ini, yang pertama ini CSAT atau Customer Satisfaction Score. Ini untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua ini retention rate, ini persentase pelanggan yang kembali membeli produk atau jasa kita. Nah, yang ketiga ini NPS, Net Promoter Score, untuk mengukur seberapa besar pelanggan mau merekomendasikan bisnis kita. Dengan data ini kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki strategi yang sudah dijalankan. Nah, yang terakhir ini kesimpulan, layanan berkualitas ditambah dengan merek yang kuat akan menghasilkan loyalitas pelanggan yang bertahan lama. Pelanggan yang loyal bukan hanya akan kembali, tetapi juga menjadi pendukung setia yang membantu bisnis kita terus berkembang di masa depan. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.